Halo Sobat Otomotif semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Nah, di depan saya ini ada sebuah mobil mungil yang sangat menarik sekali untuk kita bahas, yaitu Suzuki Espresso. Nah, ternyata penjualan Suzuki Espresso ini dari periode Januari sampai Desember 2023 ternyata bisa menyalip penjualan Toyota Agya GR. Nah, kenapa ya bisa sampai menyalip Toyota Agya GR ini? Dan ini menjadi di luar ekspektasi dari Suzuki itu sendiri. Nah, kita bandingkan untuk soal harga ya. Untuk tipe tertinggi dari Suzuki Espresso, yaitu Espresso AGS, harganya Rp183.250.000. Sedangkan untuk Toyota Agya tipe GR CVT, harganya Rp262 juta. Dan itu update harga terbaru untuk bulan Januari ini. Nah, ini mungkin menjadi alasan kenapa Suzuki Espresso ini lebih tinggi penjualannya dibanding Toyota Agya. Nah, kita ambil juga ini untuk data penjualan dari sumber, yaitu Berkendara. Untuk world sales Januari sampai Desember 2023, ini Suzuki Espresso menempati peringkat 3 untuk kategori city car, yaitu dengan total penjualan 3.617 unit. Sedangkan untuk Toyota Agya GR itu 1.602 unit. Yaitu ini gapnya cukup banyak ya, sekitar 2.000 unit sendiri. Nah, ini menjadi pukulan telak untuk Toyota. Kenapa Toyota Agya bisa di bawah Suzuki Espresso? Atau mungkin kemahalan ya untuk Toyota Agya. Nah, bisa direvisi mungkin harganya untuk Toyota Agya yang tipe GR ini, untuk mendongkrak penjualan dari Toyota Agya itu sendiri. Nah, untuk pencapaian Suzuki Espresso ini juga diraih yang cukup bagus di World Sales Mobil Impor atau CBU terlaris di 2023, menempati peringkat 4 di bawah Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, dan Mitsubishi L300. Nah, untuk mengetahui spesifikasi dari Suzuki Espresso ini, mari kita bahas reviewnya agar Anda tidak penasaran dengan Suzuki Espresso ini. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Suzuki Espresso. Dan kebetulan untuk Suzuki Espresso itu hanya ada satu tipe ya, yang ada di depan saya ini. Nah, sekarang kita mulai dari tampilan bagian depannya. Tentu saja tampilan mini SUV atau sebuah SUV, karena memang untuk Suzuki sendiri ini di kelas paling bawah ya, itu suka sekali dengan desain SUV-nya. Nah, untuk lampu utamanya ini masih menggunakan lampu bohlam halogen untuk lampu dekat maupun lampu jauhnya. Kemudian untuk lampu sennya ini juga masih menggunakan bohlam biasa. Nah, desain dari grillnya ini sangat-sangat anti mainstream ya untuk Suzuki ini. Keren sekali, ada segitiga trapezoidal atau segi 4 trapezoidal dengan jumlah 4 buah, dan di tengahnya ada logo Suzuki. Nah, dari bagian depan kesan SUV memang sangat terasa kental sekali. Di bagian depan desainnya seperti ini ya, dan di bagian bawah dari bumpernya ada bumper guard yang berwarna silver. Nah, kesan SUV tentu saja lebih kental untuk desain bagian depannya ini. Kita ke bagian samping dari Suzuki Espresso ini. Bentuk kuncinya seperti ini ya. Ada 2 buah anak kunci, yang satu dengan remote dan yang satu tanpa remote. Nah, kita mulai dari bagian bannya. Untuk ukuran bannya ini menggunakan ring 14 dengan ukuran ban 165/70, jadi cukup tebal ya untuk desain dari ukuran bannya ini. Dan peleknya ini sangat keren karena sudah menggunakan two-tone machining atau 2 warna,
Jadi menambah kesan yang lebih sporty dan gagah untuk Suzuki Espresso ini. Di atas roda ada overfender, ciri khas dari sebuah SUV. Dan di bagian bodi bagian kiri ini ada lampu sennya yang berwarna kuning. Kemudian untuk teknologi spionnya, ini sudah menggunakan electric mirror ya, tapi belum retractable mirror untuk pelipatannya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Untuk Suzuki Espresso ini ada tambahan, karena ini memang unit improvement di 2023. Ada tambahan side body molding yang berwarna hitam dan di tengahnya ini berwarna silver. Dan ini tentu saja menambah kesan dan keamanan untuk benturan dari bodi pada saat kita membuka pintunya. Nah, kita ke bagian belakang. Roda bagian belakang tentu saja sama ya dengan bagian depan. Tetapi untuk sistem pengeremannya, yang bagian belakang masih menggunakan tromol, yang depan sudah menggunakan rem cakram. Depan belakang ada overfender. Ini merupakan ciri khas dari sebuah SUV. Nah, sekarang kita ke interior dari Suzuki Espresso ini. Setelah kita masuk ke dalam, di interiornya itu bisa kita lihat ya, mobil ini terasa tinggi. Jadi beda dengan mobil LCGC yang lainnya. Di kompetitornya itu kelihatan pendek ya. Kalau ini setelah naik ke dalam itu kelihatan sangat tinggi. Dan juga untuk legroomnya itu masih sangat longgar dan headroomnya itu masih sangat luas sekali, karena memang desainnya adalah sebuah mini SUV. Dan ukuran jika kita masuk ke dalam itu masih terkesan sangat luas sekali. Nah, teknologi setirnya ini masih statis ya, belum dilengkapi dengan tilt and telescopic steering. Airbagnya sudah dilengkapi di sini di bagian setir dan di bagian penumpang bagian depan kiri. Dan di sini sudah dilengkapi dengan audio steering suite. Kemudian kita bisa lihat desain dari bagian dashboardnya, dan di audionya ini sangat ciamik ya, sangat bagus. Dan untuk kualitas dari bahan dashboardnya ini bisa kita katakan ini yang paling bagus di sekelas LCGC atau di sekelas di range harga di LCGC, walaupun ini sebetulnya bukan sebuah LCGC. Nah, di bagian atas ini ada speedometernya yang tampilannya digital. Di sini ada level dari pengisian tangki bahan bakarnya. Dan yang menarik ini di audionya sudah canggih sekali. Nah, di audionya sendiri ini ukurannya cukup besar, yaitu 7 inch layar audionya. Dan di harga segitu untuk sekelas mobil ini itu sudah sangat bagus untuk audionya. Audionya ini perlu saya jelaskan ya, sudah terintegritas atau terintegrated dengan beberapa informasi. Jadi bisa difungsikan sebagai multi information display di audio dari Suzuki Espresso ini. Di antaranya di sini ada average pemakaian bahan bakar, berapa kilometer per liter, kemudian jaraknya masih berapa yang bisa kita tempuh dengan sisa bahan bakar. Kemudian di sini ya ada riwayat jarak tempuhnya, berapa kilometer yang sudah kita tempuh dari trip 1, trip 2 sampai di sini ada 5 trip. Nah, di sini ada peringatan kendaraan, pintu terbuka, rem parkir, sabuk kursi, dan di sini level dari bahan bakarnya. Nah, selain itu untuk audio dari Suzuki Espresso ini sudah sangat canggih sekali. Selain terintegritas dengan beberapa informasi yang berfungsi sebagai multi information display, ini juga sudah dilengkapi dengan smartphone connection yang cukup canggih. Selain Bluetooth itu ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi sangat canggih sekali untuk audio sekelas
Suzuki Espresso ini, dan bisa saya bilang ini yang tercanggih ya di kelasnya untuk audionya. Nah, untuk AC-nya sendiri masih menggunakan tombol yang konvensional seperti ini. Di bagian bawah ada USB ya, USB charger dan power outlet 12 volt. Nah, transmisinya manual. Di depan transmisi ini ada 2 buah cup holder. Nah, bisa kita lihat desainnya kelihatan sangat tinggi jika kita masuk ke dalam Suzuki Espresso ini. Jadi kita bisa melewati semua model jalanan, baik itu jalanan yang rusak atau berlubang, itu masih sangat nyaman ya dengan berkendara Suzuki Espresso ini. Nah, untuk spionnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan day and night view atau anti silau pada saat kita berkendara di malam hari. Dan di sini untuk sun visornya belum dilengkapi dengan kaca. Di bagian driver juga belum dilengkapi dengan kaca. Nah, demikian itu ulasan interior dari Suzuki Espresso yang menurut saya sangat bagus dan audionya sangat keren dengan harga segitu. Kita langsung ke bagian belakang dari Suzuki Espresso ini. Dari bagian atas sudah dilengkapi dengan spoiler bagian belakang. Kemudian tentu saja ada rear defogger atau pemanas kaca belakang. Untuk wipernya belum dilengkapi ya untuk Suzuki Espresso ini, tetapi sudah diganti dengan rear defogger. Nah, untuk lampu bagian belakang, lampu utamanya ini masih menggunakan bohlam, lampu sen dan lampu remnya juga masih menggunakan bohlam. Nah, di bagian belakang ini Espresso atau emblem Espresso-nya terletak di bagian kiri. Di tengah ada emblem Suzuki. Dan untuk membuka pintu bagasinya ini masih menggunakan anak kunci dan juga tuas yang terletak di bagian dalam mobil. Nah, untuk sistem keamanan parkir dari Suzuki Espresso ini sudah dilengkapi dengan 2 buah titik sensor parkir yang terletak di bagian bumper bagian bawah ini. Untuk kamera parkirnya belum dilengkapi. Bumper bagian belakang seperti di bagian depan juga ada bumper guard yang berwarna silver yang menambah kesan gagah dari sebuah SUV keluaran dari Suzuki ini. Nah, kita coba ya untuk membuka bagasi dari Suzuki Espresso ini. Maaf karena tadi memang sudah saya buka dengan tuas yang terletak di bagian dalam mobilnya. Ada penutup bagasinya dan ukuran bagasinya ini tentu saja sangat luas ya. Volumenya sangat luas untuk ukuran bagasi dari Suzuki Espresso ini. Pelipatan kursinya 100%. Belum 50-50 ataupun 60-40.